klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Legenda Shimamura Naoto. Pada zaman dahulu, Shimamura terkenal sebagai pedagang garam. Ia sering bepergian untuk waktu yang lama, meninggalkan keluarganya untuk berdagang garam. Garam-garam itu diambilnya di pesisir barat Sumatera untuk dijualnya ke beberapa pasar yang dilaluinya seperti Pahae, Sipiro, Silindung, Dolo, Sanggul. Dan jika dagangan masih tersisa, ia akan menjualnya di Bakara di pinggir Danau Toba. Bakul tempat garamnya diletakkan di atas kuda yang menjadi teman tanggungannya yang setia menemaninya. Shimamura adalah orang yang ramah dan jujur dalam berdagang. Banyak dari orang-orang yang bertemu dengan dia merasa senang berdagang kepadanya. Oleh karena itu teman, Shimamura punya banyak langganan dan kenalan. Namun berdagang garam tidaklah selalu mudah. Hujan menjadi masalah yang paling utama. Ketika hujan turun, kuda-kuda akan menjadi bobal dan tidak mau melanjutkan perjalanan. Dan bakul tempat garam pun tidaklah cukup bagus. Ya, bakul itu terbuat dari anyaman daun kelapa, sehingga kurang aman dari air. Kalau sudah begini teman, Shimamura biasanya harus menginap di rumah-rumah warga kampung yang dilaluinya. Nah teman, suatu hari Shimamura bertemu dengan dua orang yang sama-sama berdagang garam. Seiring berjalan waktu, ia semakin kompak dengan keduanya dan sering pergi berjualan bersama. Shimamura sendiri merasa beruntung mempunyai teman berdagang. Selain dia punya teman untuk diajak bicara selama perjalanan, ia juga merasa terbantu untuk hal lainnya. Terkadang jika musim hujan tiba, sungai-sungai meluap. Untuk menyeberangi sungai, mereka harus menarik kuda beban karena kuda tidak mau menyeberangi sungai. Terkadang kuda ini sangat bebal teman, ya sehingga harus ditarik oleh dua orang atau lebih. Nah teman, sepanjang perjalanan, Shimamura mendapat pelanggan lebih banyak dari kedua rekannya. Karena Shimamura dianggap orangnya lebih jujur dan jualannya juga tidak terlalu mahal. Hal ini mengundang kecemburuan bagi kedua rekannya teman. Sering keduanya menggerutu karena tidak mendapat pelanggan. Terkadang mereka harus menunggu sampai dagangan Shimamura habis, baru mereka kebagian pelanggan. Ya, kekesalan ini semakin memuncak sampai suatu ketika mereka merencanakan untuk memberi Shimamura pelajaran. Pada suatu sore teman, Shimamura bersama kedua rekannya terpaksa menginap di warung kopi di satu desa. Ya, sebelum masuk pasar Dolo Sanggul. Karena hujan sedang turun saat itu. Warung itu kosong pada malam hari. Pemiliknya tinggal di kampung lain agak jauh dari tempat itu. Mereka menambatkan kuda-kudanya di dekat rerumputan sekitar warung. Mereka bercengkerama sambil melinting tongkol jagung yang dijadikan rokok. Kedua rekannya sudah lama mencari kesempatan untuk mencelakai Shimamura. Merasa kalau inilah waktunya untuk memberi pelajaran, mereka kemudian berencana mencuri kuda dan garam-garam Shimamura selagi dia tertidur. Dengan demikian, ia tidak bisa berjualan garam lagi, maka berkuranglah saingan. Malamnya kedua rekannya itu menyarankan agar sebaiknya mereka bergantian jaga. Dua orang tidur sedangkan seorang lagi berjaga. Demikianlah bergantian hingga pagi tiba. Apa perlu begini? Oh, selama ini juga tidak pernah terjadi apa-apa, kata Shimamura. Itu tidak menjamin kalau di sini aman selamanya. Jawab mereka. Kalau begitu, bagaimana kalau kita menyembunyikan garam masing-masing saja? Usul Shimamura.
Dimanapun kau menyembunyikannya, garammu pasti bisa ditemukan di warung sekecil ini. Tidak mungkin bisa ditemukan. jamin si Mamora. Aku tidak yakin. Bagaimana kalau aku bisa menemukan garammu? Tanya seorang. Baik, garamku menjadi milik kalian. Kalau tidak, Tanya seorang lagi. garam kalian menjadi milikku. Bagaimana? Baik, Ketiganya pun sepakat teman, sembunyikanlah garammu. kata mereka. Lalu si Mamora pergi membawa garamnya. Tidak sampai 2 menit, ia sudah kembali. Kedua rekannya lalu menyalaminya. Tanda perjanjian sah. Bagaimana kalau kuda kita pertaruhkan juga? Usul mereka berdua, karena merasa yakin garam tersebut tidak jauh disembunyikan. Ya, mengingat waktu yang diambil si Mamora tidak lama. Boleh juga. Tantang si Mamora. Baiklah, Sambut mereka. Malam itu si Mamora tidur dengan lelapnya teman. Seperti tidak ada yang sedang dipikirkannya. Berbeda dengan kedua rekannya yang tidak sabar menunggu pagi hari. Mereka yakin sekali teman, garam itu disembunyikan di dapur. Singkat cerita teman, mereka ingin sekali langsung mencari garam tersebut dan membawa kuda si Mamora pergi. Tetapi mereka harus berlaku adil sesuai perjanjian. Pagi-pagi benar teman, mereka sudah bangun, ingin rasanya cepat-cepat menemukan garam tersebut. Akan tetapi, untuk menunjukkan kalau mereka berlaku adil, mereka menunggu hingga si Mamora bangun. Setelah si Mamora bangun teman, ketiganya melinting rokok. Lalu masing-masing menikmatinya. Tanpa ada yang berselera, memulai bicara. Rokok semakin pendek teman. Dan setelah api rokok menyentuh jari, keduanya mengingatkan si Mamora tentang kesepakatan mereka. silakan cari. Kata si Mamora singkat. Sebaiknya kita naikkan dulu beban kuda kita. Kata seorang. Bagus juga. Balas yang seorang lagi. Kuda yang ketiga tinggal dimuat lalu dituntun. Aku khawatir kalian tidak kembali lagi karena malu. Si Mamora tersenyum simpul. Keduanya tidak menjawab teman. Mereka langsung bergegas pergi. Mereka memulainya dengan menyisir dapur, sekitar rumah hingga kebun. Dapur penuh dengan barang-barang yang ditumpukkan begitu saja. Ternyata tidak ada. Di kebun sekitar sumur hingga sekitar kampung juga tidak ada. Mereka kembali ke dapur membongkar barang-barang yang ditumpuk, tetapi tetap tidak ketemu. 2 menit. Mungkinkah keluar kampung? Tanya yang satu. Kalau berlari bisa juga. Sahut yang satu sambil menggaru-garu kepalanya. Lalu mereka memeriksa bambu-bambu pembatas kampung, tetapi tetap saja tidak ada. Semak belukar, tumpukan sampah juga tidak lepas dari penggeledahan mereka. Tanpa disadari teman, mereka sudah cukup jauh keluar dari desa. Setelah menunggu cukup lama, si Mamora memeriksa, tetapi rekannya belum kembali juga. Hanya ada tukang warung yang baru sampai dan sedang menjerangkan airnya dari sumur. Si tukang warung merasa heran teman, melihat barang-barang yang berantakan di dapur. Sebelum dia sempat menanyakan tentang barang-barang tersebut, si Mamora telah pergi membawa kuda-kuda dan garam-garam rekannya itu. Walau kaget dengan kondisi dapur yang berantakan, si pemilik warung tidak langsung memeriksanya. Ia terlebih dahulu mencerangkan air karena pagi-pagi biasanya banyak pengunjung yang ingin minum kopi. Tukang warung memeriksa dapur yang diobrak-abrik entah oleh siapa dan entah untuk apa. Ia tidak melihat adanya barang-barang yang hilang. Untuk memastikan perasaannya, ia menghitung seluruh jumlah karung padi di lumbung. Tidak ada yang hilang. Tak lama kedua pedagang yang telah taruhan telah kembali teman. Mereka mendapati kalau si Mamora sudah pergi bersama kuda-kuda dan keempat bakul garam yang telah dimenangkannya. Kopi 2. Pesan mereka. Tak lama berselang seseorang di antara pengunjung angkat bicara. Kok kopinya asin? Katanya teman. Kedua pedagang yang mendengar hal itu saling berpandangan. Seperti akan mengatakan sesuatu.
Buru-buru keduanya mencucupi kopi mereka. Benar, kopinya kok asin ya? Jangan-jangan si Mamora menyembunyikan garam di dalam sumur. Keduanya langsung melompat dari tempat duduknya dan memeriksa sumur di belakang warung. Gala dijulurkan ke dalam dan 2 buah bakul berhasil diangkat dari dalam. Iya, warga di sekitar mengenal bakul tersebut sebagai bakul garam yang biasanya dibawa si Mamora. Kenapa? Apa yang terjadi? Tanya seorang dari kerumunan itu, teman. Karena dia takut garamnya dicuri orang, dia menyembunyikannya di dalam sumur. Bodoh benar. Atau artinya, otomai. Ucap kedua pedagang itu. Mereka melakukannya untuk menyembunyikan kemalangan mereka yang telah kalah taruhan. Iya teman, berita tentang garam masuk sumur ini langsung cepat menyebar. Kedua pedagang ini juga menceritakan tentang si Mamora yang bodoh. Ya, kepada setiap orang yang ditemuinya. Namun tidak pernah menceritakan bahwa si Mamora lah yang telah membodohi mereka. Nah teman, itu tadi adalah legenda si Mamora Naoto. Jika ada kesalahan dalam penyampaian legenda, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.